Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jay agak jauhan kali ya. Oh iya. Nyadu ya? Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa lima syayakhihi wa lima syayakhina amin. Faslun fi mubtilatis shalah. Faslun bermula ini itu suatu pasal fi mubtilatis shalat, menerangkan tentang hal-hal perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tabtulu sholatu farduha wa nafluha la saumun wa tikapun biniyati qat'iha. Tabtulu sholatu maka batal sholat, farduha baik yang fardu, wa nafluha ataupun sholat yang sunat. La saumun wa tikapun tapi tidak untuk puasa maupun i'tikaf. Dengan apa batalnya? Biniyati qat'iha, dengan sebab niat ingin memutus sholat. Wa ta'liqihi, dan menghubungkan, menta'allukan batalnya sholat tersebut bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu, walau muhalan sekalipun mustahil, adian secara adat kebiasaan. Wataraddudin, dan yang kedua batal sholat wataraddudin dengan sebab ragu, fihi ay fil qat'i, di dalam memutus sholat, wala mu'akhadata biwaswasin, dan tidak direken biwaswasin dengan sebab waswas, qahriyin yang tidak terkendali, fis sholati di dalam sholat, kal imani seperti iman, wa ghairihi dan selainnya. Wa bi fi'lin katsirin, dan yang berikutnya batal sholat dengan sebab pekerjaan yang banyak atau gerakan yang banyak. Yakinan yakin, min ghairi jinsi af'aliha, dari selain jenis pekerjaan sholat. In sodaro, apabila muncul, mimman alima, dari orang yang mengetahui, tahrimahu, akan keharaman melakukan gerakan yang banyak tersebut, au jahilahu, atau karena bodoh, walam yu'dzar, tetapi bodohnya tidak diberi udur atau tidak dimaafkan, hala kaunihi, hal keadaannya. Walaan, sambung menyambung, urpan, secara kebiasaan, fi ghairi syiddatil khauf, selain dari saking takutnya, wa nafli safar, dan sholat sunah safar. Bihilafil qalili, berbeda dengan yang sedikit, kahut wataini, seperti dua langkah, wa inita sa'ata, sekalipun langkahnya lebar. Haitsu la wasbata, sekiranya la wasbata, tidak untuk loncatan, waddor baitaini, dan dua tepukan. Naam, ia lau qasoda, apabila berniat seseorang, salasan mutawaliyatan, untuk melakukan gerakan 3 kali mutawaliyatan yang berturut-turut, summa fa'ala wahidatan, lalu kemudian dia melakukan gerakan tersebut wahidatan 1 kali,
au syara'a fiha, atau dia memulai fiha di dalamnya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wal katsirul mutafarriqu, dan banyak itu al mutafarriq, bihaitsu sekiranya yu'addu dihitung kullun munqati'an amma qablahu, dihitung secara terpisah, secara terputus, amma dari apa-apa qablahu yang sebelumnya. Walau sahwan, sekalipun pekerjaan banyak tersebut dilakukan dalam keadaan lupa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan di malam minggu ini apa yang kita lakukan ini menjadi sababiyah kita akan mendapatkan limpahan pahala dan digugurkannya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam minggu ini merupakan malam yang penuh keberkahan, malam yang mendatangkan rahmat dan magfirah dari Allah karena diisi dengan berbagai amal kebaikan. Salah satunya adalah kita belajar tentang fikih supaya ibadah kita menjadi benar. Pada malam hari ini kita akan coba bahas tentang pasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Fathul Mu'in mengatakan tabtulu sholat, batal sholat, farduha, baik sholat yang fardu, wa nafluha, ataupun sholat yang sunat. Apa yang pertama, batal sholat itu biniyati qot'iha, karena niat ingin memutus. Jadi andai kata kita melaksanakan sholat, lalu kebetulan imam itu ketika sholat lama, makmum ini bergumam di dalam hatinya atau terbersit di dalam hatinya, ingin memutus sholat. Kenapa? Lantaran mungkin imamnya lama misalkan. Nah, karena perkara sholat adalah perkara yang sensitif, maka baru niat ingin memutus sholat sudah jadi putus sholatnya. Jadi jangan nunggu nanti begitu muncul di dalam hati keinginan untuk memutus sholat, maka pada saat yang bersamaan dia langsung batal sholatnya. Jadi Fathul Mu'in mengatakan biniyati qot'iha, ketika dia niat ingin memutus apa? Memutus sholat, ya sudah saat itu juga dia sudah batal sholatnya. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita melaksanakan sholat, misalkan menjadi makmum dengan orang lain, andai kata kita merasa, wah ini imamnya nih kok lama bener gitu ya. Muncul perasaan tuh yang mungkin kurang nyaman. Udah, daripada kita ngomong ingin putus sholat di dalam hati, lebih baik kalau misalkan mau ya muparokoh saja. Muparokoh itu artinya apa? Kita berpisah dengan imam. Artinya kita tidak batal sholat, cuman kita jadi sholat munfarid, jadi sholat sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa ta'liqihi bihusuli syai'in. Sholat kita ini ingin dibatalkan tapi kemudian dikaitkan dengan perkara duniawi atau perkara yang lain lah, sesuatu. Sekalipun perkara itu muhalan adian. Muhalan adian itu mustahil secara adat kebiasaan bisa terjadi. Contohlah misalkan ketika kita hari ini sudah ada janji dengan kawan kita bahwa nanti kawan kita ini bakal nelepon, dan kebetulan kita sedang ngomongin yang penting-penting, misalkan bisnis. Nah, ketika kita sholat, tiba-tiba kita terbersit di dalam hati menta'alluqkan atau mengaitkan mutusin sholat dengan perkara yang lain. Misalkan gini di dalam hatinya, pokoknya nanti andai kata telepon berdering, saya mau putusin sholat. Maka seketika itu dia langsung batal sholat. Sekalipun orang itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Dia kan ngomongnya apabila telepon datang, apabila telepon berbunyi, dia ingin mutusin sholat.
Tapi ternyata telepon itu tidak berbunyi. Sampai kapan? Sampai dia selesai sholat. Apakah sholatnya batal? Batal. Kenapa? Karena dari awal dia sudah meniatkan, andai kata nanti ada telepon masuk, saya mau batalin sholat. Hari itu juga, detik itu juga dia batal. Sekalipun dia tidak membatalkan sholat. Begitu sensitifnya masalah sholat, sampai-sampai para ulama mengatakan hati-hati dalam berniat. La saumun wa tikafun. Tetapi berbeda dengan yang namanya puasa. Kalau puasa sekalipun kita nih berniat ingin membatalkan, misalkan kita nih puasa dari pagi, begitu udah jam 3 kita merasa lelah sekali, pengen dibatalin. Bergumam di dalam hati, berniat di dalam hati. Pokoknya jam 3 gue mau batalin dah. Mau batalin puasa. Apakah batal puasanya? Di sini dikatakan la saumun, tidak batal puasanya, wa tikapun dan iktikafnya biniyati qat'iha, dengan niat ingin diputus. Selama orang yang berpuasa tersebut tidak melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa. Apa pekerjaan yang membatalkan puasa? Makan, minum, lakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Kalau cuma niat saja, pokoknya jam 3 saya mau batalin puasa saya. Tapi ternyata begitu jam 3 dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan pekerjaan yang membatalkan puasa, dia tetap dianggap puasa. Dan dia tetap mendapatkan pahala puasa. Sekalipun niat pengen diputusin. Berbeda dengan sholat yang tadi. Kalau sholat, begitu dia niat ingin putus, pada saat itu juga sholatnya langsung putus. Ya, kan? Artinya kita masih tetap aja iktikaf di masjid, maka niat ingin memutus ini tidak ada pengaruhnya. Kecuali kalau dia langsung menyelesaikan keluar dari masjid, baru selesai itu iktikafnya. Tapi selama dia masih di masjid, sekalipun sudah niat ingin mutus, tidak terjadi putus. Kenapa? Karena tidak dikerjakan. Jadi berbeda antara sholat, puasa, dan iktikaf. Kalau sholat, begitu niat ingin putus, saat itu juga dia langsung terputus sholatnya. Sekalipun dia meneruskan sholat sampai selesai. Jadi sholatnya tidak dianggap, rusak sholatnya. Berikutnya lagi yang kedua, perkara yang membatalkan sholat adalah wataruddudin fihi. Kalau yang pertama kan tadi niat ingin memutuskan sholat. Kalau yang kedua wataruddudin fihi, dia ragu. Fihi fil qat'i, di dalam mau memutus. Ini saya batalin jangan, putusin sholat apa jangan, putusin sholat apa jangan. Misal kita lagi jadi makmum, imamnya nggak enak, lama banget, udah lama, udah gitu bacaannya juga misalkan kurang bener, lalu kemudian bergumam dalam hati, putusin jangan. Nah ketika engkau tarodud, artinya mutusin enggak, nah, itu kan namanya tarodud, maka dianggap putus. Kalau yang pertama tadi dia langsung niat memutus, langsung putus. Kalau yang kedua dia tarodud, putusin jangan. Itu putus sholatnya udah. Padahal tarodud aja sudah bisa membatalkan sholat. Wala mu'akhodata biwaswasin qahriyin. Tapi tidak putus sholat, ya, tidak batal sholat dengan sebab waswas. Jadi kalau kita di dalam sholat ada waswas, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau bisa, waswas itu harus diobati. Supaya apa? Supaya nanti dalam ibadah jangan muncul waswas. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Ya, tapi tidak bisa membatalkan. Lalu yang berikutnya lagi, yang ketiga, wabipi lin kathirin, melakukan gerakan yang banyak, ya, yakin min ghairi jinsi af'aliha, dan gerakan itu bukan gerakan sholat. Itu pun in sodaro, apabila muncul mimman alima tahrimahu, dari orang yang mengetahui keharaman daripada
melakukan gerakan yang banyak tadi. Au jahilahu, atau orang yang bodoh. Walam yu'dzar hala kaunihi, tetapi bodohnya itu tidak dimaklum, tidak diuzur, tidak dimaafkan oleh agama. Jadi dalam agama itu orang bodoh itu ada dua. Ada orang bodoh karena memang dia baru masuk Islam, maka orang yang nggak ngerti hukum karena dia mu'alaf, dia tidak membatalkan sholat meskipun banyak melakukan gerakan sholat. Nih, jadi gerakan sholat itu bisa membatalkan, syaratnya satu, banyak gerakan, lebih dari 3. Terus yang kedua, gerakan itu bukan daripada jenis sholat. Lalu yang ketiga, dilakukan oleh orang yang tahu bahwa gerakan banyak ini bisa membatalkan sholat. Atau orang yang tidak tahu, tapi tidak tahunya tidak dimaafkan oleh agama. Ya. Jadi alasan tidak tahu itu tetap bisa membatalkan sholat, andai kata tidak tahunya itu tidak diniatkan atau tidak dimaafkan oleh agama. Contoh, orang yang baru masuk Islam, dia tentu tidak tahu aturan-aturan di dalam sholat. Nah, sehingga ketika orang mu'alaf yang baru masuk Islam, dia melakukan banyak gerakan di dalam sholat dan dia tidak tahu hukumnya, maka dia tetap sah sholatnya. Atau orang yang hidup di tempat yang terpencil, yang jauh dari dakwah, yang nggak ngerti, tinggal di pelosok, jarang ada majlis taklim dan sebagainya, media juga mungkin nggak masuk. Nah, halal kaunihi, orang seperti ini ma'dzuron, dia akan diampuni, dimaklum. Kenapa? Karena hidupnya di gurun misalkan, hidupnya di di daerah yang terpencil gitu ya, jauh dari informasi dan sebagainya, jauh dari dakwah, itu yang kayak gitu nggak apa-apa. Lalu bagaimana kalau orang yang hidup di kota, apalagi di kota besar kayak Jakarta, kota Tangerang? Maka bodohnya kita ini tidak akan dimaafkan. Kenapa? Karena Anda tidak mau belajar. Jadi apabila kita melakukan pelanggaran di dalam sholat, misalkan banyak gerakan, alasan bodoh, alasan tidak tahu, itu tidak akan diterima oleh agama. Kenapa? Karena banyak pengajian, karena banyak majelis. Kenapa orang tersebut tidak mau mengaji, tidak mau belajar? Sehingga dia tidak tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang tidak membatalkan sholat. Oleh karena itu maka saya mengajak, mumpung umur kita diberi umur sama Allah, umur panjang, apalagi bagi mereka yang usianya udah di atas 40. Hati-hati ya. Karena kata Nabi, orang yang udah 40 tahun ke atas itu membalago arba'ina sanah, orang yang umurnya udah diberi jatah sama Allah lewat dari 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, tapi ternyata amal buruknya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Falyatahaz ilan nar, berarti orang tersebut sudah mesen kapling sama Allah di neraka. Naudzubillah. Ya, jadi umur 40 itu harus hati-hati. Jangan sampai kita berani meninggalkan perintah-perintah Allah. Hidup di dunia ini singkat. Kata Nabi, a'mari ummati ma baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70 tahun. Kita sekarang udah berapa umurnya? Udah 50, berarti jatahnya ya cuma 20 tahun lagi. Itu pun kalau nyampe. Kenapa? Karena dua ancamannya. Satu, kita diberi umur mikat 60 sampai 70. Lalu yang kedua, yang namanya maut, kematian. Kematian tidak tahu kapan akan datang. Bisa jadi sebelum umur itu nyampe, kita sudah keburu dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, umur ini akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita lalai, disia-siakan, sehingga kita menjadi orang yang merugi nanti di akhirat. Amin. Ya, jadi perkara yang membatalkan sholat, ya, di sini sudah disebutkan. Pertama, niat memutus sholat. Yang kedua, mengaitkan dengan perkara. Artinya perkara yang lain. Apabila saya dapat ini, saya putusin sholat. Sekalipun dia nggak mutusin sholat, kalau udah niat kayak begitu, jadi itu. Lalu yang kedua, wataroddudin. Ketiga apa kedua nih? Ketiga, wataroddudin. Artinya dia ragu. Putusin jangan, putus sholatnya. Yang keempat, bipi lin kasir. Banyak melakukan gerakan.
Nah, gerakan ini banyak muncul dari orang yang tahu keharamannya atau orang yang bodoh tapi tidak dimaafkan. Lalu yang berikutnya lagi, yang kelima ya. Yang kelima, walaan. Walaan itu artinya berturut-turut. Jadi gerakan banyak tapi berturut-turut. Tapi kalau gerakannya itu tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. Nah, di sini ada gerakan itu, ada yang disebut gerakan, artinya gerakan khofif. Khofif itu ringan. Ada gerakan yang berat. Nah, yang membatalkan itu adalah gerakan yang berat. Itu pun walaan berturut-turut. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau kita garuk tangan di sini, kalau ini yang bergerak, ini nih, tuh 2, 3, batal sholat. Tapi kalau gerakannya ringan, apa yang bergerak cuman jarinya saja, baik 1 jari, 2 jari, ataupun 3 jari, terserah. Yang penting bukan telapaknya yang berubah, tapi jarinya. Berapa kali kita menggaruknya? Misalkan ngegaruk 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke 15, 20 tidak membatalkan sholat karena dianggap gerakan yang ringan. Contoh apa lagi? Kedipan mata. Kita berkedip di mata nih. Mau lebih dari 3 ke, mau 5 ke, mau 10 tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena kedipan mata dianggap gerakan yang ringan. Berbeda kalau tangan ini garuknya seperti ini. Nah, itu termasuk gerakan yang berat. Tapi gerakan berat pun membatalkan kalau dia berturut-turut dilakukannya lebih dari 2 kali. Andai kata dia sekali, berhenti, ada jeda dulu. Misalkan garuk sekali, berhenti. Garuk lagi sekali, berhenti. Itu dihitungnya nggak 2 kali, tapi dihitungnya sekali. Lalu kemudian mulai lagi, dihitung sekali lagi. Jadi di sini dikatakan bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Jadi yang gerakan gede itu, gerakan yang besar itu dihitung itu kalau dia ada jeda berhenti dulu. Kalau dia berturut-turut, itu membatalkan. Tapi kalau berhenti dulu 1 kali gerakan, lalu kemudian gerakan kedua dihitung 1 lagi. Gerakan ketiga dihitung 1 lagi. Gerakan keempat dihitung 1 lagi. Yang penting tidak berturut-turut, gitu ya. Jadi kalau kita tidak berturut-turut, makanya melangkah nih. Imam misalkan di depan kita ada saf yang kosong. Ketika kita melangkah, langkah kita 1 berhenti lagi, 2 berhenti lagi. Itu dihitungnya 1 lagi, 1 lagi. Kenapa? Karena ada jeda. Tapi kalau ngelangkahnya tuh 2, itu ada 2 udah langsung. Kalau tuh 2, 3, udah langsung 3, itu batal sholatnya, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang hitungan. Kalau kita melangkah, katakan kaki kanan kita melangkah 1 langkah, lalu kaki kiri melangkah. Tapi langkahnya itu kemudian disejajarkan dengan kaki kanan. Ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu 2 langkah, jadi kaki kanan melangkah, lalu kemudian kaki kiri melangkah, tapi langkahnya itu sejajar. Maka itu dianggap 1 langkah. Kecuali kalau kanan melangkah, kiri melangkah, tapi melangkahnya nggak sejajar, dia ada di depannya. Kira-kira bisa dipahami gak nih? Jadi kaki kanan melangkah, kaki kiri melangkah ke depannya lagi. Nah, itu dianggap 2. Tapi kalau kaki kanan melangkah, lalu kaki kiri mengikut, tapi kemudian sejajar, itu dihitung 1 langkah. Ini susah ya dipraktekin karena kita kan duduk nih. Kalau misalkan berdiri bisa dipraktekkan. Jadi ibarat begini nih. Ini kaki langkah. Set, set. Nah itu dihitungnya 1 nih. Set, set. 1 langkah. Tapi kalau set, set. Nah ini 2 langkah kalau begini. Maju, maju. Ini tapi majunya itu dia nggak lurus. Ya itu 2 langkah. 2 langkah. Tapi kalau maju terus diluruskan. Nah itu baru 1 langkah. Iya, paham. Ya mungkin bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau kita melangkah kanan, yang kiri ngikut tapi disejajarkan. Jadi dihitungnya 1. Lalu melangkah lagi, yang kiri ikut, dihitung 1 lagi. Kenapa? Karena ada jeda, tidak berturut-turut. Jadi begitu caranya kalau kita misalkan mau mengisi saf yang kosong. Nah, di sini dikatakan walau kanal fi'lul katsir sahwan.
Sekalipun pekerjaan yang dilakukan itu kita lupa, nggak ada istilah tuh kalau lupa juga tetap batal sholatnya ya. Kalau pekerjaan itu dilakukan lebih dari 3 dan 3-nya itu berturut-turut dan itu merupakan gerakan yang berat gitu ya. Nah di sini dikatakan la biharokatin khafifah. Tidak batal sholat biharokatin khafifah dengan sebab gerakan yang ringan. Wa in kasurat wa tawalat, sekalipun banyak gerakan yang ringan tersebut, wa tawalat dan berturut-turut. Bal tukrahu, tetapi kata para ulama, banyak melakukan gerakan kecil itu dianggap makruh. Tapi tidak membatalkan sholat, cuman makruh. Contohnya apa? Katahriki usbu'in au asobi. Contohnya menggerakkan satu jari, au asobi atau beberapa jari. Pihakin karena kita gatal. Nah kalau kita gatal, kita garuknya pakai jari. Itu tidak membatalkan sholat. Perkara orang yang gatal ya, orang yang gatal nih. Misalkan kita mau sholat. Terus kemudian karena dia punya penyakit di kulitnya yang kebetulan dia tidak mampu menahan karena gatal yang luar biasa. Maka orang yang gatal ini sekalipun dia melakukan gerakan yang banyak tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena ada uzur. Dia lagi sakit. Yang mana dia punya penyakit yang dia nggak bisa tahan. Andai kata dia tidak menggaruk. Jadi kalau ada orang punya penyakit gatal dan dia tidak mampu menahan karena gatalnya yang sudah mungkin ya akut lah gitu misalkan. Maka sekalipun dia sholat melakukan gerakan yang banyak tidak menyebabkan batalnya sholat. Tetapi para ulama kemudian bertanya, apakah gatalnya itu misalkan dia mau sholat duhur? Dilihat dulu. Kalau dia gatalnya itu misalkan cuman 1 atau 2 jam, misalkan dia gatalnya itu kambuhnya dari jam 12 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Maka orang yang gatal ini diperintahkan oleh agama untuk tidak sholat di jam-jam yang dia itu gatal. Kenapa? Karena ada waktu di atas jam 2 yang memang gatalnya hilang. Jadi jam 1 sampai jam 2 dia gatal nih. Tapi kalau udah dilewat jam 2 gatalnya hilang. Maka andai kata dia paksa sholat jam 12:30 padahal kondisinya gatal, batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena memang dia ada waktu di mana ada kondisi dia tidak gatal, yaitu jam berapa? Di atas jam 2. Nah kalau demikian, maka orang tersebut dianjurkan oleh agama untuk tidak melakukan sholat di jam 12 sampai jam 2. Tapi sholatnya di atas jam 2. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak banyak menggaruk. Kecuali kalau dia memang dari jam 12 sampai selesai, artinya sampai asar, dia gatal terus. Bertubi-tubi gatalnya, yaitu berarti dia melaksanakan sholat di awal waktu lebih baik. Kenapa? Karena memang nanti jam 2, jam 3 pun dia tetap gatal. Tapi andai kata kondisinya dia gatal di atas jam 2, sementara jam 1 dia gatal, di atas jam 2 dia enggak, berarti dia harus menunda sholatnya sampai saat dia tidak gatal lagi. Artinya jam 2 ke atas. Kalau maksa jam 1, batal sholatnya. Ya. Itu gerakan yang ringan. Lalu yang berikutnya lagi yang membatalkan sholat itu wabinutkin amdan. Nutkin itu artinya berbicara, bersuara amdan dengan sengaja. Biharfa ini dengan 2 huruf. Intawalaya andai kata 2 huruf itu berturut-turut. Kita lagi sholat keluar huruf A, batal sholatnya. Atau B, batal sholatnya. Keluar huruf, 2 huruf, batal sholatnya. Di sini dikatakan walau dhoharo fi tanah nuhin. Sekalipun keluar 2 huruf itu ketika orang itu tanah nuh. Apa itu tanah nuh? Ketika dehem. Jadi dehem itu Pak, ya, itu bisa membatalkan sholat. Andai kata dehem itu mengeluarkan suara. Ya. Royal. Apalagi sampai keluar 2 huruf dari dehem tersebut. Nah, di Royal. Ya. Royal. Jadi
dehem, batuk, nangis, bersin, tertawa, apabila sampai keluar 2 huruf maka membatalkan sholat. Ya. Apalagi kalau ada orang berdehem tanpa ada alasan, kecuali dehem itu dibenarkan di dalam agama, boleh ketika kita membaca rukun kauli. Rukun kauli itu apa? Baca Fatihah, mengucapkan takbir, baca tasyahud, baca sholawat, dan mengucapkan salam. Nah, itu kan rukun kauli, rukun yang diucapkan, wajib diucapkan dan wajib terdengar oleh telinga. Jadi rukun kauli itu syaratnya harus terucap dan terdengar oleh telinga sendiri. Andai kata tidak terdengar, maka batal sholat kita. Misalkan baca Fatihah, nah itu rukun kauli. Nah itu baca Fatihah itu harus kedengaran oleh telinga sendiri. Andai kata baca telinga cuman mulutnya aja yang bergoyang, tapi tidak terdengar oleh telinga sendiri, dipastikan sholatnya batal. Kenapa? Karena syarat diterimanya rukun kauli harus terdengar oleh telinga sendiri. Takbir, Allahu Akbar, harus kedengaran. Andai kata tidak terdengar, cuman gini doang, batal sholatnya. Misalkan takbiratul ihram, nggak keluar suara, nggak terdengar oleh telinganya, batal sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram merupakan rukun kauli di dalam sholat. Begitu juga ketika mengucapkan salam, dia cuma menoleh kanan, menoleh kiri, tidak terucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Kenapa? Karena rukun ya, itu rukun kauli. Nah, tanah nuh atau yang disebut dengan dehem itu tidak membatalkan sholat ketika dehemnya itu membaca rukun kauli. Jadi ada rukun kauli, karena rukun kauli ini sifatnya rukun, ya wajib dibaca. Dan orang ini nggak bisa baca kalau nggak ngedehem dulu. Maka andai kata dia berdehem, tapi dehemnya dalam posisi membaca rukun kauli, itu di dalam agama diperbolehkan. Tapi ketika di luar rukun kauli, terus kita mendehem, apalagi dehemnya sampai keluar 2 huruf, batal sholatnya. Ya. Apalagi kalau dehem tidak ada tujuan apa-apa, kecuali dehem yang boleh kalau memang tenggorokan kita ini udah nggak kuat nahan gatal, lalu kemudian kita ngedehem, itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan, gatal juga enggak, terus juga tidak ada di rukun kauli, di luar rukun kauli, terus kita berdehem-dehem, batal sholatnya. Ya, hati-hati nih. Jadi ngedehem ini menurut para ulama, tapi di sini dikatakan walau. Kalau di dalam bahasa Arab walau itu lil goyah. Artinya ada 2 pendapat, ya. Dehem itu ada 2 pendapat karena dikatakan walau. Jadi yang udah pasti itu mengeluarkan 2 huruf, itu sepakat para ulama. Mengeluarkan 2 huruf ketika sholat batal. Tetapi di dalam masalah dehem itu ada 2 pendapat. Pertama yang mengatakan batal, andai kata dehem itu di luar rukun kauli. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa dehem tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena dehem itu bukan jenis perkataan, bukan jenis ucapan. Karena bukan jenis ucapan, maka dehem tidak termasuk di dalamnya. Ya artinya kalau kita nanti dehem, itu 2 pendapat. Ada yang mengatakan batal, nah itu termasuk pendapat mayoritas ulama. Tapi ada juga yang mengatakan tidak batal, karena dehem bukan bagian dari ucapan. Ya. Tapi kita lebih aman mengambil pendapat para ulama yang mayoritas. Ya artinya supaya kita ini tidak gampang-gampang ya. Dikit-dikit dehem batal sholat kita. Termasuk nangis di dalam sholat. Kalau nangis mengeluarkan air mata, tidak mengeluarkan suara, tidak apa-apa. Tapi ketika sholat nangis, keluar huruf, batal sholatnya. Ngeluarin huruf lagi, udah batal sholatnya ya. Mau nangis kek. Tapi kalau sedih, keluar air mata, tidak batal sholat. Tapi kalau misalkan sampai mengeluarkan air mata, maka dia bisa membatalkan sholat. Atau 1 huruf, tapi 1 hurufnya ini bisa dipahami. 1 huruf tapi bisa dipahami. Contohnya apa? Kaki. Ki itu artinya dalam bahasa Arab jagalah. Dibaca aslu. Jagalah.
Ki artinya jagalah. Lalu ketika kita mengatakan jaga, Istri gak ada yang loring. ya matiinnya gimana nanti? Ya ntar tinggal matiin aja. Antum keluar ntar itu mati, ntar ke download langsung yang di downloadnya, yang direkamnya. Ya. Ya, Dari situ ada aturan. ya silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya silakan. Ya. Sama-sama. Jadi yang berikutnya adalah batal dem jadinya. Batal dengan sebab mengeluarkan satu huruf, tapi satu huruf itu bisa dipahami. Contohnya misalkan mengucapkan kalimat ki. Ki itu dalam bahasa Arab artinya jaga. Atau misalkan di sini dikatakan ro. Ro itu artinya lihat. Jadi meskipun satu huruf, tapi kalau satu huruf itu bisa dipahami, maka bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi pada malam hari ini kita tadi membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Di luar perkara ini, jadi kalau misalkan mau disimpulkan, ya, yang membatalkan sholat itu banyak sebenarnya. Cuma kalau mau disimpulkan ada 3 nih. 1, ketika seseorang meninggalkan syarat. Syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Ada 5. Ketika seseorang melakukan sholat tetapi tidak punya wudhu, maka dipastikan sholatnya rusak. 1, batal sholat atau rusak sholat ketika tidak memenuhi syarat. Apa syarat sahnya sholat? 1 diantaranya adalah dia harus berwudhu. Jadi andai kata dia tidak punya wudhu, maka bisa dipastikan sholatnya batal. Lalu yang kedua, tidak menutup aurat. Jadi kalau mau dipanjangin jadi panjang, ya, yang membatalkan sholat. Pertama, dia tidak punya wudhu, bukan batal sholatnya tapi rusak. Apa bedanya? Kalau rusak itu dari awal sudah tidak dihitung. Apa ya, sholat itu ada yang sholat itu memenuhi syarat dan rukun, tapi belum tentu diterima di sisi Allah. Kalau yang udah tidak sesuai dengan tidak memenuhi syarat dan rukun, udah pasti rusak, artinya batal. Kalau udah rusak dan batal, jangan bicara tentang diterima atau enggak. Justru kita diperintahkan untuk mengulang sholat. Artinya kita punya kewajiban mengqadha sholat. Kenapa? Karena kewajibannya belum gugur. Ya. Jadi sholat itu bisa menggugurkan kewajiban kalau sudah memenuhi syarat dan rukun. Tapi belum tentu diterima. Ya. Tapi kalau yang sudah memenuhi syarat dan rukun lalu kemudian sholatnya bagus, bisa diterima. Jadi ada yang diterima itu udah pasti memenuhi syarat dan rukun, dan ada juga yang belum tentu diterima. Lalu bagaimana dengan yang rusak atau batal? Itu jangan bicara diterima, orang gugur kewajiban aja belum. Jadi harus bagaimana? Ketika kita melihat flashback ke belakang, oh ternyata banyak sekali nih sholat saya yang dulunya pernah saya kerjakan dan itu membatalkan sholat, maka harus diulang lagi sholatnya. Lalu apa lagi? Misalkan sholat tetapi tidak menghadap Ka'bah. Nah itu juga sama. Sholatnya rusak, sholatnya batal. Lalu apa lagi? Melakukan sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Meskipun bedanya cuma 2 menit. Misalkan sholat duhur. Belum waktunya, tinggal 2 menit lagi. Lalu kemudian kita sholat. Maka pada saat kita sholat, sementara waktu belum masuk, maka tidak memenuhi syarat. Bagaimana? Sholatnya harus diulang. Kenapa harus diulang? Karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat sahnya sholat harus berada di waktu sholat. Jadi meskipun bedanya cuma 2 menit, belum adzan kita udah sholat. Begitu lagi 1 rakaat tiba-tiba Allahu Akbar, ulang sholatnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Lalu yang berikutnya lagi apa? Pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita tidak terkena najis. Jadi andai kata ada najis berarti sholat kita rusak. Kecuali ketika lagi sholat Allahu Akbar, turun najis nih ke baju kita. Begitu kita tahu langsung kita buang, nggak apa-apa. Atau ketika kita sholat tersingkap aurat kita, begitu tersingkap langsung buru-buru kita tutup, tidak batal sholat. Tetapi andai kata kita tahu aurat kita tersingkap tapi kita diam saja, batal sholatnya. Ya, jangan disepelekan tuh kayak baju. Ya, yang salah satu barang yang najis itu adalah bangke.
Bangke itu tidak harus binatang besar. Binatang kecil pun semacam semut, semacam nyamuk. Andai kata dia mati, itu namanya bangke. Kalau kita sholat, lalu kemudian ada semut di sini nih ngerayap. 5, 6, 7. Tapi hidup. Sholat kita sah. Tapi ketika semutnya pada mati, nempel di baju kita, terus kita tidak buang, dibiarkan saja sampai selesai sholat, batal sholatnya. Kenapa? Karena sholat dalam posisi membawa najis. Meskipun itu kecil, semut, ya, semut, nyamuk. Makanya kalau hidup, dia justru tidak membatalkan sholat. Tapi ketika dia mati, dia jadi bangke. Maka bangke termasuk benda najis. Dan itu bisa membatalkan sholat. Nah itu 5 ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar bisa mengakibatkan sholatnya rusak atau batal. Lalu yang kedua, sholat itu bisa rusak apabila kita meninggalkan rukun-rukun sholat yang 14. Rukun sholat itu kalau misalkan diperinci itu ada 3. Ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Ya, rukun kolbi itu apa? Amalan hati. Berapa? 1, niat. Jadi niat itu merupakan rukun di dalam sholat. Kalau kita sholat tidak mengucapkan niat di dalam hati, batal sholatnya. Tapi kalau tidak membaca usoli, nggak batal. Kenapa? Karena usoli bukan niat. Usoli itu cuma membantu agar hati kita konsentrasi ketika mengucapkan niat. Andai kata dibaca, bisa membantu hati. Andai kata tidak dibaca, tidak masalah. Harus sujud sahwi? Nggak perlu, karena dia bukan sunat hayat. Ya, nanti kita akan kupas apa itu sunat hayat, apa itu sunat abad. Jadi nanti dalam sholat itu ada yang rukun, ya ada syarat, ada rukun, ada sunat. Nah sunat ini ada 2, ada sunat hayat, ada sunat abad. Sunat hayat, andai kata ditinggal tidak apa-apa. Tapi kalau sunat abad, ketika ditinggal disunahkan sebelum salam kita melaksanakan 2 sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Meninggalkan kunut. Terus apa lagi? Tidak tasahud awal, lupa. Di rakaat kedua langsung berdiri, tidak melakukan tasahud awal. Nah karena tasahud awal ini merupakan sunat abad, maka nanti di akhir sholat sebelum kita salam disunnahkan untuk sujud sahwi terlebih dahulu. Ya, jadi ini yang pertama nih, rukun kolbi yaitu amalan hati, yaitu niat. Lalu yang kedua, rukun kauli. Rukun kauli itu apa? Rukun kauli itu amalan lisan. Ada berapa? Ada 5 rukunnya. Yang pertama, mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir itu ada 2. Ada takbiratul ihram, itu rukun. Yang berikutnya itu disebut dengan takbir intikal. Takbir intikal itu tidak rukun. Dia juga bukan sunat abad, tapi sunat hayat. Jadi ketika seseorang lupa tidak takbir, ya, itu tidak menyebabkan harus sujud sahwi. Salat apa? Misalkan salat Id. Salat Id itu kan pertama 7, terus 5. 7 itu ditambah dengan takbiratul ihram berarti 8. Allahu Akbar, takbiratul ihram nih. Nah ini rukun nih, nggak boleh tinggal. Lalu yang 7 itu sunat hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila ditinggal bagaimana? Tetap sah apa sholatnya? Tetap sah. Kenapa? Karena dia adalah sunat hayat yang apabila ditinggal tidak harus sujud sahwi. Berbeda dengan yang abad. Kalau abad ketika ditinggal mengharuskan orang yang sholat tadi sebelum salam sujud sahwi. Rukun kauli pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu harus jelas, ya, harus benar. Kenapa? Karena dia rukun. Andai kata ditinggal bisa menyebabkan sholatnya batal. Lalu bagaimana misalkan ada orang melakukan sholat 4 rakaat.
dia lupa di rakaat keempat tidak baca Fatihah. Ini kita kebetulan jadi makmum. Begitu rakaat keempat baca tasyahud akhir, kita ingat, barusan di tahiyat di rakaat keempat saya belum baca Fatihah. Ketika imam salam, kita tidak boleh salam, tapi kita tambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena yang rakaat keempat dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena tidak membaca Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Jadi istilahnya tidak ada sholat, ya tidak dianggap tuh sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Jadi Fatihah itu rukun. Jadi kalau kita makmum lalu kemudian tidak baca Fatihah, maka rakaat itu dianggap tidak ada, lalu kita ulang lagi. Kecuali kalau kita makmumnya masbuk. Masbuk itu apa? Masbuk itu orang yang tidak punya waktu untuk membaca Fatihah. Kita datang, kebetulan imam sudah mau ruku. Kita takbir, Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba imam ruku. Kita nggak sempat baca Fatihah, namanya masbuk. Bagaimana ketika imam ruku, kita ikut ruku? Ikut ruku. Kenapa? Karena kita dijamin atau ditanggung oleh imam karena kita masbuk. Kecuali kalau kita makmum muafik. Apa itu makmum muafik? Makmum muafik yaitu makmum yang punya cukup waktu untuk baca Fatihah. Nah, orang yang cukup waktu baca Fatihah dia tidak baca Fatihah, maka dia harus mengulang rakaat yang tertinggal tadi. Contoh, kita ikut dengan imam. Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, kita dengerin. Ternyata begitu dia baca suratnya indah, enak banget didengarnya. Karena enak, akhirnya kita lupa kalau kita belum baca Fatihah. Sementara kita bukan masbuk. Kita ini muafik, makmum muafik. Makmum muafik wajib baca Fatihah. Nah, ketika udah ruku lah, kita baru ingat lah kita belum baca Fatihah, maka kita tidak ikut ruku dengan imam. Tapi kita selesaikan dulu baca Fatihah. Kenapa? Karena kita tidak ditanggung imam. Karena kita bukan masbuk, tapi kita muafik. Ini persoalan yang kayak gini banyak nih dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti mungkin lebih diperdalam lagi. Ini yang maaf nih jadi baru 2 ya. Jadi yang pertama adalah takbiratul ihram, rukun yang kedua adalah baca Fatihah, rukun yang ketiga adalah sholawat, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Kalau kita tidak membaca tasyahud akhir ya dianggap belum sholat. Lalu yang keempat membaca sholawat Nabi. Lalu yang kelima membaca salam. Nah inilah rukun-rukun nih, rukun qauli. Takbiratul ihram, lalu kemudian baca Fatihah, tasyahud akhir, tasyahud awal tidak dihitung. Jadi kalau tasyahud awal lupa tidak dibaca, tidak menyebabkan batal sholat, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat akhir lupa, nggak jadi sholatnya. Ya. Terus yang keempat apa tadi? Sholawat Nabi. Kita nggak baca sholawat. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak baca sholawat, batal sholatnya. Kenapa? Karena sholawat merupakan rukun di dalam tahiyat akhir. Tapi dalam tahiyat awal baca sholawat itu sunat. Tapi sunatnya mu'akad, sunatnya abad. Artinya kalau di tahiyat awal kita nggak baca sholawat, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sunat tapi sunatnya abad. Jadi sholawat itu sunat abad dalam posisi tahiyat awal, tapi berubah menjadi rukun ketika di tahiyat akhir. Ya, itu rukun yang qauli yang 5. Lalu yang terakhir adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah rukun gerakan. Nah, rukun gerakan itu ada berapa? Sisanya ada 8. Tadi kan 5 sama 1 jadi 6. 6 sama 8, 14. Apa saja? Yang pertama, berdiri. Berdiri dalam sholat itu rukun. Jadi kalau ada orang mampu berdiri
tetapi dia tidak mau berdiri dalam sholat wajib ya. Kalau sholat sunat boleh duduk. Kalau sholat sunat, misalkan sholat taraweh, lalu kemudian kita setelah 10 rakaat, kita capek, sholat sunatnya sambil duduk, boleh. Kenapa? Karena sunat mah nggak apa-apa. Sholat sambil duduk, cuman dapat ganjaran setengah. Sementara yang namanya sholat wajib, yang namanya berdiri itu merupakan rukun. Ustaz, minta. Ya, itu rukun. Alhamdulillah. Jadi yang namanya berdiri, al-qiyam ma'al qudrah, itu merupakan rukun dalam sholat. Jadi kalau ada orang sholatnya duduk, padahal dia mampu berdiri dalam sholat wajib, maka pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia punya kemampuan untuk berdiri, tapi dia tidak mau berdiri. Itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi kita kalau melihat ada orang sholat duduk, jangan suudon. Ya, kenapa? Karena yang tahu kondisi badannya adalah dirinya sendiri. Kenapa dia duduk? Ya mungkin karena dia tidak mampu gitu. Kita husnudon aja. Cuman buat diri kita, apabila kita mampu berdiri, terus sholatnya dalam posisi duduk, pastikan sholatnya tidak memenuhi rukun. Kenapa? Karena salah satu rukun sholat adalah al-qiyam ma'al qudrah, berdiri. Kalau kita memang diberi kemampuan untuk berdiri. Lalu yang berikutnya lagi apa? Ruku. Nah, ruku ini termasuk daripada rukun sholat. Lalu apa lagi? I'tidal. I'tidal rukun dari sholat. Jadi pertama tadi berdiri. Lalu yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam duduk di dalam tasyahud, duduk tasyahud. Yang ketujuh duduk di dalam sholawat. Dan yang kedelapan adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Jadi kalau kita sholat itu tidak boleh langsung gerakannya ya, tapi berhenti sejenak. Nah, itu tumakninah. Allahu Akbar, berdiri sebentar. Jangan langsung Allahu Akbar, wah begini, batal. Kenapa? Enggak tumakninah. Allahu Akbar, berdiri sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada biqadri subhanallah ya, seukuran subhanallah. Jadi tenang dulu. Itu namanya tumakninah. Kalau enggak begitu bisa membatalkan sholat, karena tumakninah merupakan rukun daripada sholat. Nah itu ya. Jadi yang pertama, sholat bisa rusak kalau tidak memenuhi syarat. Yang kedua, sholat bisa rusak atau batal kalau tidak memenuhi rukun. Yang ketiga, sholat bisa rusak kalau melakukan larangan-larangan di dalam sholat. Tertawa, itu bisa batal sholat ya. Berdehem tanpa sebab, tiba-tiba pengen ngedehem-dehem aja, bisa batal sholat. Ya kan? Terus yang tadi tuh, menangis tapi mengeluarkan suara, apalagi mengeluarkan huruf. Terus apalagi, banyak melakukan gerakan, dan gerakannya itu gerakan besar. Udah gitu berturut-turut. Nah, terus apa lagi? Nah, tadi tuh niat memotong ketika sholat, niat mutus sholat. Terus apa lagi? Tarodud itu ragu mau keluar dari sholat atau enggak, keluar sholat atau enggak, mau berhenti apa enggak, itu juga sama. Ya, jadi itulah ya beberapa perkara yang bisa menyebabkan sholat kita itu batal atau sholat kita rusak. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang pertama ini, mungkin ini baru pertama juga saya nge-live ya, dan insya Allah kalau misalkan qadarullah Allah mentakdirkan kita punya umur panjang, ada kesempatan, saya pengen ya setiap misalkan malam minggu lah, kalau misalkan lagi kosong ya nge-live seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang akan mengantarkan kita ke surga, amin ya robbal alamin. Itu saja ya malam ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Dan terakhir, mari kita tutup dengan khatamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.